kita itu guru olahraga, beliau adalah pelatih kempo. Itu kami datang ke rumahnya, ngobrol dengan santai. Suatu ketika pas sampai suaminya di depan rumah, terus dia nengok ke dalam, bu, oke, anak-anakmu udah teko katanya. Terus kami ke belakang, ternyata ibu guru kami itu lagi di dalam sumur memperbaiki pompa. Oke, kemudian kita datang di situ ngobrol, dan apa yang terjadi? Guru yang apa adanya, guru yang rileks, guru yang setara, itu yang membuat kami ingat. Jadi barangkali kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya harus menempatkan setara, sejajar dengan murid-murid. Nah itu juga yang saya pernah ngalamin guru, jadi guru ngajarnya informal gue lah. Jadi bukan ngajar kelas, ngajar kursus dan bukan murid biasa, tapi karyawan. Jadi di Jogja itu banyak turis, karyawan toko, satpam pada bikin kursus bahasa Inggris, lalu saya jadi guru bahasa Inggris waktu itu. Setiap pagi, nah interaksinya itu saya belajar dari, kalau guru saya dulu setara, sejajar, ngobrol, santai, maka ketika jadi guru juga harus begitu. Kira-kira gitu refleksinya. Banyak nih Mas Anies di sini penggerak pendidikan, komunitas dan organisasi yang fokusnya mengajar bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa dapat pengalamannya Mas Anies juga. Oh, ada pengalaman unik tuh. Apa tuh? Saya ngajarkan satpam, karyawan toko. Terus mereka tanya, ada yang tanya gini, Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng itu apa Mas ya? Coba kita tanya, mungkin di sini ada yang tahu bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng. Itu pertanyaan itu tahun 91 dan sampai sekarang saya nggak lupa dengan pertanyaan itu. Karena waktu itu juga opo ya, circle head gitu. Tapi suasana belajar yang rileks, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi suasananya yang terbangun. Dan sambil jalan ya Pak, saya merasa guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas, bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin. Dan memimpin itu kan paling mudah bila anak-anaknya mau ikut dia. Ini refleksi ini ketika saya tugas Indonesia mengajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang mau pada berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebetulnya jadi pemimpin di kelas itu. Anak SD itu jujur betul. Kalau Anda membosankan, Anda ditinggalkan. Okay. Lain kalau ngobrol di sini nih, membosankan, diliatin, juga kesian, gak diundang jauh-jauh gitu kan, masuk nggak diliatin gitu. Tapi coba anak SD, kita ngajar, membosankan ditinggal, tapi bila menyenangkan dia ikut. Nah, bila kita bisa melihat ini sebagai interaksi leaders and follower, maka menjadi leader adalah juga menjadi follower. Menjadi follower adalah juga menjadi leader. Jadi ketika bicara semua guru, semua murid itu satu paket, seperti juga leadership and followership. Gurunya terus belajar, muridnya juga sebetulnya mengajarkan sesuatu kepada kita sebagai guru. Mas Anies, tadi refleksinya lebih pengalaman di setting persekolahan, kemudian juga lembaga pendidikan yang non formal. Kalau bicara tantangan-tantangan pendidikan yang sebetulnya tidak berkait langsung dengan persekolahan, itu saya tahu Mas Anies banyak memperjuangkan agenda-agenda pendidikan. Tapi ada nggak Mas perubahan-perubahan yang dari dulu tuh diupayakan, dulu sulit, sekarang juga rasanya pasti sulit. Kira-kira apa ya Mas Anies? Yang bisa jadi tantangan dan PR yang kita selesaikan bersama-sama. Salah satunya, ada banyak ya, Bella ya. Tapi salah satunya adalah pendidikan sebagai gerakan. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang
kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat. Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat. Pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat. Nah, ini salah satu yang paling menantang. Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua. Satu, fiskal. Dua, otoritas. Yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Itu yang memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu, pemerintah ya, membuka ruang, mengajak semua terlibat, dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling paling menantang. Itu membutuhkan kemauan dari sekolah, kemauan dari pemerintah, kemauan dari pemegang kewenangan untuk membuka diri dan tidak menempatkan sebagai pelaku terpenting. Penting ya, tapi pelaku penting yang mengajak kepada semuanya. Mungkin itu salah satunya. Ya, dan itu juga salah